Sobat Kepo, kembali lagi di Kemafar Podcast Kepo BEM Kemafar UHA. Kali ini kita akan membahas tentang mental health bersama saya Putri dan pastinya narasumber luar biasa kita, Kak Diana Fajriati Dewi, seorang dosen psikologi muda Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Kak. Pagi Putri ya. Iya, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, jadi Sobat Kepo semua pasti sudah tahu di masa pandemi seperti saat ini bukan hanya kesehatan fisik saja yang terganggu, tapi kesehatan mental kita juga pasti terganggu di pandemi seperti saat ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang mental health bersama narasumber kita Kak Dwi. Jadi yang pertama Kak, sebenarnya apa sih itu kesehatan mental Kak? Kesehatan mental kan banyak definisi ya kesehatan mental, tapi saya ambil saja dari definisi WHO. Tapi pada dasarnya semua sama. Sehat mental itu ketika kita bisa well-being, sejahtera. Jadi kuncinya itu sehat mental itu well-being, itu kesejahteraan. Jadi kesejahteraan, kondisi yang sejahtera yang ditandai dengan misalnya pertama kita bisa paham potensi kita. Misalnya Fitri ya, tahu potensinya ini di public speaking, tadi bagus caranya, ini openingnya, itu satu indikator paham potensi. Kemudian produktif ya, seperti ini melakukan ini ya, ini termasuk ini nih ciri kegiatan ini. Kemudian berkontribusi untuk komunitas atau lingkungan, nah kayak gini berkontribusi untuk ini ya, Kemafar ya, itu masuk. Kemudian juga bisa coping atau mengatasi stres-stres ringan lah gitu di kehidupan, seperti dia gitu kalau kesehatan mental. Oh iya Kak, jadi kesehatan mental itu terkait dengan produktivitas kita, bagaimana kita menggali potensi diri kita. Betul ya. Selanjutnya Kak, sebenarnya apa sih ciri-ciri bagaimana kita mengetahui kalau mental kita tuh sedang terganggu Kak? Oke. Ya kalau secara umum kayak kebalikannya yang tadi ya, tapi kalau lebih spesifik lagi, kalau misalnya kita lihat di ini konteks mahasiswa ya, misalnya kita lihat teman kita yang agak menarik diri ya dari kehidupan sosial, agak menarik diri, kemudian juga kurang konsentrasi karena tadi akhirnya jadi tidak produktif ya karena menarik diri, kemudian kurang konsentrasi, kemudian juga kalau merasa kayak lelah gitu ya, nggak tahu kenapa nggak bikin apa-apa tapi lelah gitu ya, itu juga salah satu. Tapi ingat ya, kita tidak jangan juga langsung menjudge gitu ya. Kalau kita lihat teman kita, ini dia cenderung menarik diri deh, terus dia malas-malasan deh, ini terus terganggu. Terus kita bilang mentalnya terganggu, ya bisa juga bilang begitu. Atau juga kita juga tidak seyogianya self diagnose, jadi mendiagnosis diri ya. Aduh, aku kenapa gini ya? Aduh, aku kayaknya bipolar deh. Banyak nih yang sekarang suka gitu ya. Aduh, aku kayaknya lagi depresi, aku lebih bipolar. Kalau misalnya ada memang ciri-ciri seperti itu tadi, sebaiknya langsung konsultasikan ke yang profesional ya untuk ditindak lebih lanjut seperti itu. Karena pada dasarnya sebenarnya kesehatan mental itu dia tidak kayak dua mata begitu, sehat atau tidak, tapi dia lebih ke garis kontinum. Jadi di satu ujung sini misalnya sehat mental, di sini tidak sehat mental ya. Jadi kadang kita ada di tengah sini ya, di ujung sini. Jadi tidak semerta cuma sehat mental, tidak sehat mental. Jadi kadang ada kayak agak sehat mental, agak tidak sehat mental gitu, kayak gitu. Jadi itu konsepnya ya, ini kesehatan mental gitu. Tapi kira-kira Kak, apa sih yang menjadi penyebab seorang itu bisa terganggu mentalnya, terutama di masa pandemi seperti ini Kak? Karena kan di masa pandemi seperti ini banyak yang bilang, wih terganggu mentalku gara-gara ini pandemi, nggak pernah keluar rumah. Ya apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya ini terganggu mentalnya? Oke, kalau penyebab sebenarnya banyak sih, karena mental itu multifaset ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi pada dasarnya itu tiga faktor utama biopsikososial. Jadi biologis, psikologis, sama sosialnya. Biologis itu misalnya penyebabnya ini memang ada genetik ya. Jadi ada memang ternyata yang turunan gitu, bersifat genetik. Kemudian psikologis misalnya dari kepribadian. Jadi ada memang kepribadian tertentu di mana kita cenderung lebih rentan untuk ke arah menggeser ke kiri nih, ke arah yang mental illness ini ya. Jadi ada juga kepribadian tertentu. Kemudian sosial, misalnya sosial itu kalau misalnya
di lingkungan kita banyak stresor ya, yang bisa membuat kita stres. Kemudian misalnya unhealthy relationship, misalnya pertemanan yang toksik gitu ya. Makanya kalau ada yang toksik mending dihindari saja, karena lebih baik tidak punya teman daripada berteman dengan orang toksik ya, karena pertemanan itu kan luas ya. Jadi maksudnya dunia kita tidak hanya ini saja. Jadi kita coba melihat pasti banyak orang lain di luar sana yang bisa, yang lebih healthy lah kita untuk bersosialisasi seperti itu. Tapi Kak, kira-kira gimana sih kita tahu kalau misalnya lingkungan ini tidak toksik untuk kita, atau memang dia membawa yang lebih baik untuk kita? Oke, bagus. Kalau misalnya lingkungan itu kurang mendukung kita dalam pencapaian potensi diri ya, karena tadi kan di poin pertama tadi kita perlu paham potensi kita apa ya. Nah, kalau lingkungan itu tidak mendorong kita menjadi be ourselves begitu ya, itu yang penting, we be ourselves, kita jadi diri sendiri. Jadi kita paham diri kita seperti ini, potensi kita ini, tapi lingkungan tidak mengencourage kita untuk ke arah situ, atau malah merepress, maksudnya menahan kita untuk tidak usah terlalu berkembang. Nah itu definisi unhealthy sih, hubungan relationship yang unhealthy. Berarti dalam pertemanan kita harus tahu bilang, oh lingkungan ini baik untuk kita, jadi kita masuk ke dalam situ. Betul, karena itu ya salah satu yang bisa jadi stresor juga ya kalau kita di teman yang ini yang tidak sehat seperti itu. Selanjutnya Kak, kan kita tadi sudah bahas tentang penyebabnya kesehatan mental. Terus gimana sih kita cara mengatasi kesehatan gangguan mental ini kalau misalnya kita merasa terganggu ini mentalku? Oke. Cara mengatasi ya. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan tadi kan ada range ya. Jadi sini ujungnya misalnya skala 0 sampai 10. 10 misalnya sehat mental, sangat sehat. 0 itu sangat tidak sehat mental. Jadi saya mau kasih ini ya dari teori, mungkin agak sedikit teori psikologi ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana supaya kita mencapai ini nih. Jadi lebih ke bagaimana kita mencapai ini instead of kayak bagaimana kita hindari ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai well-being ini atau sehat mental ini. Jadi kalau dari teori Seligman, ada dari psikologi positif, Seligman itu dia menjelaskan ada 5 dimensi well-being atau sejahtera. Pertama positive emotion, engagement, relationship, meaning, sama accomplishment. Mungkin tidak terlalu ini ya, mungkin secara yang penting ya, yang penting saya anggap engagement. Engagement itu artinya pelibatan, engage-nya melibatkan diri. Jadi ada aktivitas di mana kita melibatkan diri kita sepenuhnya dengan menggunakan potensi kita. Misalnya ini siapa Putri suka nih, ada potensinya nih di ngomong, public speaking. Nah, dan punya banyak aktivitas untuk menyalurkan itu ya. Misalnya jadi ini sekarang atau nanti di mana lagi ngobrol apa. Nah, itu engagement. Nah, itu sudah satu terpenuhi. Itu kita perlu, jadi penting kita mencari aktivitas yang mana kita bisa menggunakan potensi diri kita itu di aktivitas tersebut. Kemudian juga ada accomplishment, di mana ada pencapaian yang kita dapatkan. Nah, gitu. Jadi itu dengan mematok sebuah goal dan kita mencapai goal itu juga bisa yang membantu kita untuk bisa lebih well-being, mental health seperti itu. Jadi mungkin Sobat Kepo sudah dengar tadi kan gimana sih kita cara mengatasi gangguan kesehatan mental. Cari sesuatu yang memang benar-benar potensi diri kita dan kembangkan Betul. Dan menurut Kakak gimana sih untuk kesehatan mental di masa pandemi seperti saat ini, Kak? Ya betul, memang kalau apalagi pandemi saat ini ya, jadi banyak stresor ya tadi yang bisa ya membuat kita semakin stres, apalagi kuliah online misalnya ya. Kuliah online, mau ketemu bersosial sama teman. Nah kan salah satu tadi saya bilang relationship juga ada masuk di Seligman, itu menjelaskan untuk bisa well-being kita perlu punya relationship atau hubungan yang positif dengan orang lain. Nah kalau misalnya online itu cenderung ya sama laptop, hubungan positifnya ya kurang sama teman. Jadi itu ada aspek yang berkurang nih di situ yang mengurangi kita bisa mencapai well-being. Mungkin juga ada faktor finansial karena kurang bisa banyak ini ya produktif secara finansial juga di pandemi. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu stresor yang bikin agak kurang well-being seperti itu. Kalau menurut Kakak sendiri gimana cara kita beradaptasi dengan pandemi seperti ini? Karena kan pandemi bisa membuat kita terganggu mentalnya. Jadi bagaimana caranya kita beradaptasi, terutama untuk mahasiswa yang kuliah online, bahkan kuliahnya ditinggalkan, dia berleha-leha seperti itu kan. Gimana sih caranya kita beradaptasi? Iya. Sebenarnya pandemi ini juga ada salah satu ininya ya. Jadi kita perlu melihat peluang-peluang apa saja ada di pandemi. Kalau sekarang misalnya kan banyak yang online. Jadi saya lihat
tidak entah kenapa sejak pandemi banyak yang kayak jago desain nih, jago yang digitalnya ini berkembang teknologi. Nah jadi itu, jadi bagaimana kita bisa menggali potensi kita menggunakan media digital itu, kita mencari bagaimana penggalian potensi diri kita yang lebih baik seperti itu. Jadi itu tadi kembali ke paling utama, bagaimana kita bisa mengenali potensi diri kita dan kita kembangkan itu, dan kita lihat peluang-peluang apa saja yang ada di saat ini yang bisa kita kembangkan gitu. Kalau dari yang saya lihat kan kita tadi sudah banyak membahas tentang potensi diri kan, tapi kebanyakan masalahnya mahasiswa itu sekarang kan dia nggak tahu potensi dirinya apa. Betul. Gimana sih caranya kita tahu bilang saya potensinya di sini? Betul ya, karena memang secara teori juga usia remaja itu sebenarnya sampai 18 tahun, kalau tidak 19 lah, sampai dewasa awal itu memang fase pencarian identitas diri memang ya. Kalau di barat, teori barat ya, bisa jadi kalau kita terapkan di Indonesia agak malah mundur ya, sampai 22 mungkin bisa jadi ya. Memang remaja dewasa awal itu fase pencarian identitas diri. Nah jadi pada saat fase itu kita seyogianya bisa explore kita mencoba banyak hal baru, karena kan kita tidak tahu ini potensi saya atau tidak kalau kita tidak coba gitu ya. Nah, makanya itu perlu kita bisa lebih explore semua lingkungan sekitar sosial, itu saatnya kita explore pada saat remaja. Nanti setelah sudah dewasa matang itu biasa kurang explore lagi, maksudnya sudah fix, aku tuh tahu di sini, sisa dikembangkan kayak gitu. Berarti emang ini kesehatan mental Kak, tergantung dengan apa sih yang kita lakukan ini nyaman nggak buat kita. Betul. Dan kalau kita nyaman, mental kita juga pastinya bisa lebih baik lagi. Betul. Selanjutnya Kak, yang mau saya tahu lagi nih Kak, kira-kira kalau mahasiswa kayak gini Kak, bagaimana sih caranya kita bisa beradaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan kita, karena kan di mahasiswa ini sudah saatnya kita mencari potensi diri kita. Jadi gimana sih caranya kita kenali lebih dekat kembali lagi, misalnya saya sudah mau lulus, harusnya arah sini. Mengenali ke depannya gimana? Maksudnya bagaimana ke depannya mau jadi apa kayak gitu. Itu sih kembali tadi yang saya sampaikan, kita mungkin karena kurang mengeksplor jadi join lembaga ya, join organisasi, jadi join aja, masuk dan cari yang mana nih yang nyaman. Saya nyamannya di sini kayak gitu. Bahkan saya sampai saat ini juga masih ini explore. Jadi kan kayak psikologi itu ada sosial, ada yang organisasi, ada yang klinis. Nah saya coba yang mana di sini yang nyaman nih, saya sosialnya di bio-nya kayak gitu. Tapi saya juga pernah dengar nih Kak, kalau misalnya kita terlalu banyak pekerjaan, misalnya kita kerja A, B, C, malah itu yang membuat kita terganggu. Ya. Ada kalimat ya, kita ada di mana-mana tapi tidak juga di mana-mana ya. Ya itu juga sebenarnya. Makanya sebenarnya tiap orang sebenarnya punya batas kapasitas bisa menerima stimulus sih. Maksudnya ada orang yang memang bisa sampai 3, ada orang cuma bisa satu fokus, ada orang yang harus 3 banyak, dia tidak bisa cuma satu saja. Jadi memang itu kembali ke individu masing-masing sebenarnya. Tapi kalau memang merasa ketika sudah banyak dan ternyata evaluasi lingkungan kayaknya kamu kurang ini sih, berarti itu sudah saatnya mungkin kita ada melepas salah satunya seperti itu. Jadi mungkin itu tadi ya Kak, terkait pembahasan kesehatan mental kita. Jadi yang poin yang paling saya dapat dalam podcast kita kali ini, bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan mental kita ini adalah mencari sesuatu yang produktif dan mengenali diri kita sendiri. Karena itu hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Mungkin dari Kakak yang terakhir ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sahabat Kepo. Oke, jadi pesan ya, jadi tadi soal mengenali diri ya. Jadi pesan saya ya buat anak-anak muda ini, cara kenali diri ya explore, kemudian juga meminta umpan balik dari teman-teman, meminta misalnya, Putri menurutmu aku orangnya gimana sih? Nah itu, terus Putri ada deh ininya, jadi memang feedback betul ya, jadi kita ternyata saya orangnya seperti ini ya, jadi kita lebih terbuka. Jadi karena biasa terkadang orang resisten ya, kalau kamu orangnya begini, tidak kok, itu coba kita lebih terbuka, evaluasi diri betul, lebih terbuka dengan lingkungan sekitar, explore banyak hal ya, mengembangkan potensi diri seperti itu. Ini salah satunya kayak dengan acara gini ya,
bagus ini mengembangkan potensi anak-anak muda. Ya. Jadi mungkin itu ya Kak yang tadi Kakak sampaikan. Jadi mungkin untuk sahabat kepo bisa didengar tadi penjelasannya Kakak. Mari sama-sama kita eksplor diri kita dari sekarang untuk mengenali potensi diri kita, dan jangan lupa untuk evaluasi diri kita untuk di lingkungan sekitar kita, seperti gimana sih saya, gimana Kak Din, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk evaluasi diri kita. Jadi mungkin itu saja podcast Kepo kita pada hari ini, dan sampai jumpa di Kepo selanjutnya. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.